manusia yang termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang peristiwa itu jatuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah banyak perdebatan sejak zaman dahulu hingga akhir zaman. Manusia masih memperdebatkan perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad ini, perjalanannya badannya juga atau rohnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita logikakan. Mari kita nyatakan. Ayatnya Allah ini. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Jadi sebelum kita membahas ini, maka kita harus tahu Muhammad yang disebut Muhammad secara syariat dan yang disebut Muhammad secara hakikatnya. Bila Muhammad secara syariat, pasti kita menunjuk atau menuduh badan-badannya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang dikatakan Muhammad bin Abdullah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad yang dimakamkan di Madinah sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Muhammad secara syariat yang diakui oleh orang-orang atau yang diakui oleh saudara-saudara kita yang masih duduk di dalam tatanan syariat saja, pasti bila mendengar, pasti bila menyebut nama Muhammad Rasulullah, pasti rujukannya, sandarannya, pulangnya, roji'unya kepada Muhammad yang lahir di Mekah sana. Akan tetapi bagi saudara-saudara kita yang sudah berada di dalam ahli syuhud, maka yang dikatakan Muhammad, sebenar-benarnya Muhammad itu adalah badan manusia inilah Muhammad yang diutus oleh Allah. Jadi Muhammad Rasulullah secara sudut pandang bagi pemahaman saudara-saudara yang ada di syariat menuduh hanya satu Muhammad itu. Muhammad Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pengertiannya hanya berpulang, merujuk rojiun kepada bodi-bodi Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Akan tetapi bagi ahli syuhud, hakikat Muhammad yang dikatakan Muhammad itu adalah seluruh badan manusia inilah Muhammad Rasulullah, yakni seluruh cikal bakalnya badan ini dicipta oleh Allah, dihidupi oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Seluruh manusia ini dilindungi oleh Allah dan seluruh manusia ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Bila seluruh manusia ini tidak dikasihi Allah,
tidak dicintai Allah, mana mungkin kita semua akan tercipta di atas dunia ini. Bila Allah tidak cinta kepada hambanya, apakah Allah akan melahirkan? Apakah Allah akan menciptakan? Apakah Allah akan memperjalankan? Apakah Allah akan menyampaikan sejak penciptaan cikal bakal badan manusia ini yang dari tanah dahulu sampai menjadi bayi yang suci di alam dunia ini. Ini pengertian bagi saudara kita yang sudah duduk di makom ahli syuhud, ahli menyaksikan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini coba kami sinkronkan antara kepahaman saudara kita yang masih duduk di syariat dan disinkronkan dengan saudara kita yang sudah duduk di ahli syuhud. Yang mana ahli syariat mengimani bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dengan badan-badannya. Sedangkan ahli syuhud hanya mengimani bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan hati, perjalanan jiwa, dan perjalanan uripe Allah. Itu pengertian bagi orang-orang yang ahli syuhud. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita logikakan. Jadi tanpa hidup, tanpa uripe Allah, apakah badan-badan ini bisa diperjalankan? Apakah badan-badan ini bisa dipergerakkan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram hingga menuju Masjidil Aqsa? Bila badan ini tanpa uripe Allah, apakah badan-badan ini bisa berjalan sendiri? Bila yang kedua, bila yang berjalan hanya jiwa, bila perjalanan Isra Mi'raj ini hanyalah perjalanan jiwa tanpa badan, apakah ada cerita Isra Mi'raj? Apakah ada kisah-kisahnya perjalanan itu bila tanpa nyatanya badan-badannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tentunya pemahaman yang ada di dalam syariat dan pemahaman yang ada pada ahli hakikat itu sebenarnya ahad, esa antara badan dan jiwa, esa antara casing dan powernya, esa antara makhluk dan kholiknya. Ini maknanya bahwa ternyata perjalanan-perjalanan itu ada makhluk dan kholiknya, ada raga dan hidupnya. Mari kita buktikan bahwa perjalanan-perjalanan itu perjalanan jiwa dan raga, perjalanan syariat dan hakikatnya. Inilah hakikat sebenar-benarnya Isra Mi'raj menurut Al-Quran, menurut Allah. Jadi kalau menurut saudara kita yang masih duduk di syariat kan, itu ceritanya Nabi Muhammad zaman dahulu. Akan tetapi di sisi Allah, inilah cerita seluruh manusia, baik manusia yang
pada zaman dahulu dan manusia yang akan datang, manusia akhir zaman. Jadi sejak manusia tercipta sampai akhir zaman ini sama perjalanannya, yakni diperjalankan oleh Allah, yakni diciptakan oleh Allah, yakni diwujudkan oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Inilah kunci dari segala kunci jawaban apa yang diperdebatkan selama ini. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam cerita hadis-hadis itu, semuanya itu lambang, kiasan, sanepannya masing-masing diri manusianya. Maka dari itu, bila manusianya hanya membaca kitab yang di luar saja, pasti tersesat jalannya. Bila manusia hanya membaca Al-Quran saja, ya sesat jalannya. Bila manusia hanya membaca Al-Hadis saja, ya sesat jalannya. Karena manusia masih mentuhankan raga-raganya yang merasa mampu membaca itu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai sahabat, kami akan membantu para jamaah Uripi Allah untuk memahami makna hakikat dari Isra Mi'raj itu sendiri sesuai versinya, sesuai kehendak Allah yang sudah tertuang, kehendak Allah yang sudah diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Maknanya hambanya di suatu malam itu bagaimana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Di suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maknanya bagi saudara kita yang masih duduk di dalam tatanan syariat saja, yang masih mengimani badan-badannya ini sebagai Tuhan, sebagai pelaku kehidupan ini, maka mengartikan, memaknai ayat itu ya laku-lakunya badan-badannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad tempo dulu. Mana mungkin kita bisa menyaksikan, bisa bersahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad tempo dulu, bila hidup kita sudah 14 abad daripada peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Bagaimana mungkin kita dikatakan umat Islam bila tidak bersyahadat, tidak menyaksikan langsung dengan mata kepala Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut Muhammad Rasulullah itu. Bila pemahaman kita beriman kepada Muhammad Rasulullah yang dilahirkan di Mekah sana, tentunya seusai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat tabi'in dan sampai manusia akhir zaman, tentunya tak mungkin ada orang Islam. Bila memang syahadat itu Muhammad Rasulullah menyaksikan
Nabi Muhammad yang di Mekah sana, yang di Madinah sana. Bila kita tidak pernah menyaksikan cerita kanjeng Nabi Muhammad dengan mata kepala, mana mungkin kita disebut Islam karena kita tak pernah bersyahadat. Ini logikanya. Lalu kenapa Islam itu masih berketerusan sampai abad ini, sampai saat ini? Karena hakikat Muhammad Rasulullah itu ada sampai akhir zaman. Hakikat Muhammad Rasulullah itu nyata sampai akhir zaman. Itulah bukti bahwa kenapa Islam itu bertahan sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Karena Muhammadnya tak pernah mati. Karena Muhammadnya terus bergulir. Karena Muhammadnya datang dan datang. Pergi datang lagi. Pergi datang lagi. Pergi datang lagi. Sambung menyambung. Itu Muhammadnya. Hidup yang berkuasa atas Muhammadnya pun juga takkan pernah mati. Hidup terus. Yang menghidupi Muhammadnya. Yang menghidupi raga-raga tiap-tiap diri manusia. Maknanya adalah hidup yang menghidupi cikal bakal badan ini, cikal bakal utusan Allah ini, cikal bakal yang diperjalankan Allah, cikal bakal yang digerakkan oleh Allah ini, tetaplah hidup, takkan pernah mati. Muhammadnya lah yang mati, maknanya Muhammad berganti nama Ahmad. Ketika itu berganti lagi nama Ahmad bila mim, yakni tanpa mim, yakni kembali ke Ahad. Inilah bukti nyatanya bahwa Muhammad dan Allah itu esa. Badan dan hidup itu esa adanya. Ahad. Alhamdulillah. Kenapa Islam bertahan sampai kini? Karena Allah dan Muhammadnya itu esa ada hingga akhir zaman. Bisa disaksikan dengan mata kepala. Allah dan Muhammad ini bisa disaksikan dengan mata kepala. Bila kita berfaham syariat saja, selama ini takkan mungkin bisa menyaksikan Allah dan Muhammad dengan mata kepala. Maknanya pemahaman kita selama ini, Muhammad itu adanya dahulu 14 abad yang lalu. Dan Allah juga maha gaib, tak bisa disaksikan. Karena Allah gaib adanya. Karena Allah tak ada bagi diri kita yang masih duduk di dalam tatanan syariat. Berarti syahadatnya selama ini, berarti syarat menjadi orang Islam selama ini belum terlaksana. Kenapa? Karena selama ini menganggap Muhammadnya gaib. Karena selama ini menganggap di dalam hatinya Allahnya pun juga gaib. Muhammad dan Allahnya gaib. Apakah kita disebut umat Islam? Kalau Muhammad dan Allahnya saja tak ada. Tak ada ceritanya.
Maka tak mungkin Islam berlanjut hingga saat ini bila Allah dan Muhammadnya tidak nyata. Berarti bagi orang-orang yang masih menggoibkan Kanjeng Nabi Muhammad, yang menggoibkan Muhammadnya, dan yang menggoibkan Allahnya di dalam hatinya, berarti selama ini belum masuk agama Islam karena belum pernah bersyahadat dengan nyata mata kepalanya. Syahadat kita selama ini hanya dusta, wai. Syahadat kita selama ini hanya palsu, wai. Kita beragama dan bertuhan, kita bernabikan juga nabi palsu. Tuhannya palsu. Karena apa? Karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri manusia kita. Yang jadi Muhammadnya masih hak milik hawa nafsu kita. Jadi sesungguhnya peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri selama ini ceritanya ahli neraka. Bukan ceritanya ahli surga yang ada di dalam Al-Quran. Jadi cerita Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini ahli surga, ini ahli kebenaran. Akan tetapi semua peristiwa itu, semua cerita itu selama ini kan gaib. Hanya cerita doang. Kita tidak pernah menyaksikan semua itu. Apakah kita layak disebut umat Islam? Allahnya saja tak dapat disaksikan. Muhammadnya saja tak dapat disaksikan. Apakah kita sudah masuk Islam? Masuk Islamnya versinya hawa nafsu.